hal membaca ini belum banyak dinikmati oleh orang Indonesia. Pada tahun 78, saya terinspirasi oleh Profesor Ateo, seorang dosen dari Universitas Leiden, yang berkata, kalau Anda mampu membaca satu kali duduk 50 halaman, maka Anda berpeluang untuk bisa duduk di atas angin. Wah, itu luar biasa, menginspirasi saya, sehingga saya terus berusaha untuk dapat membaca sekali duduk 50 halaman. Dan akhirnya, sekalipun usia saya sudah melampaui pensiun 6 tahun yang lalu, itu ternyata saya masih membaca minimal 2 buku dalam sehari. Nah, teman saya ini, Ibu Popon, ternyata juga terinspirasi membacanya oleh orang tuanya. Betul Ibu ya? Ya. Gimana Bu terinspirasinya? Jadi gini ya, waktu saya kecil itu bahkan saya belum sekolah, belum bisa baca ya artinya. Pokoknya saya selalu mengatakan bahwa sejak saya melek, saya selalu melihat ibu bapak saya itu baca majalah atau koran. Majalah atau koran. Gitu. Kan tinggalnya di desa. Dari mana mendapatkan koran dan majalah? Bapak saya itu kadang-kadang ya, kadang-kadang tuh nggak terlalu sering. Kadang-kadang pergi ke rumah saudaranya di kota gitu ya, ada keperluan apa gitu. Pulang-pulang itu pasti bawa majalah bekas, koran bekas gitu. Gitu, itu yang dibaca oleh sekeluarga. Koran bekas. Koran bekas atau majalah bekas. bekas. Kadang-kadang juga beli sih, tapi jarang sekali. Ya, karena masih mahal ya Iya. waktu itu ya. Dan aksesnya juga susah kan di desa sekali. Betul. Tapi luar biasa ya orang tua Ibu. Alhamdulillah. Sampai memiliki kecakapan membaca sehingga menginspirasi anaknya yang bernama Popon ini. Iya. Terus Ibu sendiri bisa menginspirasi putra-putrinya enggak ini kira-kira? Kalau saya pikir sih iya sih, karena 4 orang anak saya kelihatannya suka baca juga gitu. Baca, ya. Karena dulu itu ketika mereka masih balita gitu, saya selalu baca juga di depan mereka. Gitu. Kemudian kadang-kadang juga saya bawa jalan-jalan ke toko buku. Sebetulnya sih waktu itu mungkin nggak sengaja mau ini anak-anak, cuman karena saya memang jalan-jalannya suka ke toko buku ya bawa anak gitu. Jadi ya. Ibu jalan-jalan bukan ke mall mainan, pakaian, Enggak, tapi ke ke toko toko buku bukunya seringnya itu. dan bawa anak. Bawa anak. Nah, dari situ anaknya ketularan. Iya. Oke. Terus kembali ke orang tua menginspirasi Ibu tadi gimana Bu? Jadi orang tua saya itu kan baca gitu ya. Terus kadang-kadang saya nyelek-nyelek gitu ya, pengen lihat apa yang dibacanya gitu ya. Terus kalau misalnya yang dibacanya aman untuk saya waktu kecil gitu, ibu saya selalu membacakan. Yang paling saya ingat yang dibacakannya dari majalah Mangle itu, majalah bahasa Sunda. Ya. Itu masih ada loh sampai sekarang. Iya, masih ada. Luar biasa Itu itu sampai sekarang itu saya masih ingat rasanya saya mendengar suara merdu ibu saya. Terus ininya kelopak matanya gitu ya, kelihatan gitu. Gitu deh pokoknya. Jadi kalau menurut saya sih membaca itu kan salah satu karakter yang ini ya, yang harusnya digali sekarang. Iya. Dan sebagaimana karakter yang lain, karakter minat baca itu harus diteladankan. Jadi baik orang tua maupun guru sebetulnya harus memperlihatkan minat baca yang tinggi di depan anak-anak kandungnya dan juga anak didiknya. Maka menurut saya seluruh anak Indonesia itu akan suka membaca. Tidak dari gadget ya Bu? Tidak ya? dari gadget. Tapi yang dari kertas ya? Dari kertas. Tidak bisa dipungkiri Mas, dari gadget itu kalau bagi orang dewasa yang sudah bisa mengamankan diri itu banyak sekali sih sumber bacaan yang bagus. Cuman bagi anak-anak rawan usia itu ya rawan lah kalau baca dari gadget kan. Dia baca apa, yang keluar apa kan bisa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah tidak ada buku bacaan yang dimaksudkan, kemudian terpaksa anaknya harus melihat dari gadget itu, saran saya orang tua harus mendampingi. Mendampingi, jangan dibiarkan anaknya lost dengan gadgetnya itu gitu. Itu menurut saya. Terus ini Bu, kan gadget ini memang pengaruhnya besar ya. Ya. Tapi Ibu sendiri
dalam keseharian baca buku juga enggak ini masalahnya? Baca dong, Mas. Baca dong. Saya juga masih suka belanja buku. Masih suka belanja Masih buku. belanja buku juga. Nah, sekarang ini kan ada literasi digital katanya ya. Nah, literasi digital itu katanya memanfaatkan ini untuk kepentingan yang mungkin lebih menghasilkan uang misalnya. Kalau saya untuk menyamankan, jadi sekarang belanja nggak ke toko buku lagi, lewat aplikasi, tinggal datang kurir paket gitu ya. Oke. Jadi paket saya lebih seringnya buku. Tiap bulan itu pasti ada paket buku. Ada buku ya. 1 bulan itu kalau bukunya datang 2, selesai baca semua? Nggak harus. Nggak harus. Soalnya gini Mas, saya misalnya baca buku nih, buku tentang yang kemarin-kemarin saya lagi baca tentang apa sih judulnya saya lupa. Tapi ada kisah tentang misalnya Siti Sarah misalnya yang istrinya Ibrahim ya. Terus saya penasaran kenapa ada kalimat itu misalnya. Wah, saya harus nyari dari buku ini, saya cari buku ini gitu ya. Saya cari tentang dari kisah para nabi itu ya. Saya khusus baca tentang Ibrahim dulu. Nah, gitu. Udah itu dapat saya simpan lagi buku ini. Yang ambil lagi buku Ibrahim. itu, yang kisah Ibrahimnya saya simpan lagi. Saya kembali ke buku yang pertama tadi. Kemudian ada lagi yang penasaran, saya sekarang udah ke buku yang buku yang lainnya. Jadi dalam bulan ini saya sedang baca buku 3. Jadi Ibu misalnya baca buku X, ada kaitan dengan tokoh lain, Ya. maka mencari buku yang berhubungan dengan tokoh lain Ya. itu dibaca selesai, balik lagi ke buku yang pertama, lalu ternyata ada hubungan dengan tokoh lain, itu Ibu belanja lagi begitu? Iya, sering saya gitu Mas. Sering ya. Pernah baca buku novel sebetulnya, tapi novel yang berbasis sejarah itu ya. Perlu disebutkan nggak nama penulisnya? Nggak usah ya. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. kalau memang dia nanti juga menjadi terkenal oleh kita, nggak masalah. Saya pernah, nggak dia udah terkenal sekali. Oh, penulis. sudah terkenal. Nggak usah disebutkan. Saya pernah membaca tulisan tentang Ken Arok. Selama ini saya merasa dari sejarah gitu ya, Ken Arok itu agak-agak negatif gitu ya bagi saya gitu. Nah dari novel itu ternyata ada memang sisi positifnya dari Ken Arok. Akhirnya saya penasaran, saya carilah buku sejarah tentang Ken Arok dan saya dapat 2 buku. Apa toh hebatnya Ken Arok ini? Kan sisi positifnya. Ya sisi positif. Jadi sebetulnya kan Ken Arok itu kan sisi negatifnya merebut istri orang. Iya gitu. betul. Tapi cara membunuh. Tapi sebetulnya dia tuh pejuang yang dicintai rakyatnya dan membela kebenaran sebetulnya. Jadi gitu saya selalu ada beberapa yang penasaran ini. Kayak misalnya kemarin saya beli juga buku Mahakurawa. Pernah baca nggak? Mahakurawa itu wayang nih. Ya. Nah, gimana? selama ini kan yang saya baca kan sebetulnya nggak dibaca sih kalau Mahabharata. Itu kan sudah turun-temurun ya. Nah, ada Kurawa, ada Barata ya. Ada betul, Barata Pandawa. ya. Pandawa ada Kurawa. Kurawa itu kan negatif ya. Ternyata di Mahakurawa itu Kurawa itu manusiawi. Jadi menurut saya kalaupun kita menjelajah buku itu kita dilatih untuk bijak. Jadi melihat sesuatu itu enggak dari satu kacamata. Dari beberapa sudut pandang. Karena manusia itu enggak putih hitam. Ada ya seringnya abu-abu lah gitu ya. Itu manusiawi. Manusiawi ya. Dan luar biasa ya. Gitu. Aduh, mantap nih Ibu. Gitu. Apalagi Ibu yang bisa Ibu tularkan ini? Tadi bicara soal orang tua sebaiknya menginspirasi kepada anak-anaknya untuk mau membaca. Ajaklah main-main ke mall tapi bukan ke toko mainan atau ke toko fashion tapi ke toko bukunya. Apalagi kira-kira kiatnya dalam menularkan kemampuan membaca masyarakat Indonesia ini? Kalau saya sebagai guru ya, mantan guru, itu kayaknya guru itu lebih punya kewenangan untuk merangsang para siswanya membaca. Misalnya carilah topik untuk didiskusikan yang sekiranya sudah disurvei nih oleh gurunya, ada di buku apa di perpustakaan gitulah. Seperti itu. Jadi jangan
suruh cari tugas yang gurunya tuh nggak tahu ada sumbernya di mana gitu, harus disurvei dulu. Jadi anaknya tidak terjebak ke gadget lagi. Betul, gitu betul. kalau kiat saya. Iya. Saya teringat ketika masih tugas dulu bicara soal Einstein. Einstein ini terkenal pandainya di dunia, sudah diakui, tetapi dia juga ketika sakit karena sopirnya selalu mengikuti dalam kegiatan, akhirnya dia berkata, sopir yang maju bicara, tetapi ketika sopirnya tidak bisa menjawab, barulah si sopir ngomong, biarlah sopir saya yang maju ke depan untuk menjelaskan. Pernah mendengar itu? Pernah dengar. Luar biasa. Begitulah omong-omong kita tentang membaca yang ditemani oleh Ibu Popon Siti Maria. Luar biasa perbincangannya. Sampai ketemu, Ibu. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu lagi. Oke.